Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebelumnya aku minta maaf banget. Kemarin ada hal yang tidak bisa aku hindari, tidak bisa aku lewatkan sehingga harus batal live. Sebagai gantinya live akan aku adakan nanti malam. Kemudian biasanya kan waktunya itu setengah jam. Nanti aku dobelin jadi 1 jam sebelum disawer. Oh, oke. Jadi sekali lagi maaf banget. Aku ganti nanti, oke? Nah, langsung saja sekarang kita bahas soal Inter Milan. Wih, ini sebelum kita mulai aku mau mulai dengan interviewnya Onana. Mungkin kawan-kawan ada yang sudah tahu, tapi tetap akan aku sampaikan. Bulan April akan menjadi bulan yang sangat-sangat super berat, di mana dalam 1 bulan ada 9 pertandingan. Bayangkan, 1 bulan itu kan biasanya 4 minggu kan. Kalau yang parah itu kan 1 minggu 2 pertandingan. Berarti kalau ada 4 minggu kan 2 kali 4 itu harusnya 8 pertandingan. Tapi ini ada 9 pertandingan. Siap-siap Pak, siap-siap 9 pertandingan dalam 1 bulan. Nah, Onana dia bilang ini, a difficult month await us. Dia bilang bulan yang sangat sulit menunggu kami, tapi kami tidak takut. Dia bilang itu. Ketika ditanya, wah gimana nih kamu kayaknya sekarang sudah bagus ya, dia agak merendah di itu, bahwa terutama ketika ditanya soal clean sheet dia yang lumayan banyak di Liga Champion. Kalau kawan-kawan ingat gimana dulu itu gantian Onana sama Handanovic, kalau Liga Champion selalu Onana. Dia banyak clean sheet, kemudian dia bilang bahwa clean sheet itu bukan hanya kerja kiper, itu berasal dari kerja sama back dan kiper juga. Kalau sistemnya bagus, semua main bagus ya, kita bisa melakukan clean sheet. Tapi kalau sehebat-hebatnya kiper, tapi kalau backnya jelek ya nggak bisa kayak gitu. Ngomong-ngomong, aku baru tahu ternyata Onana itu paling banyak rekor sampai saat ini, paling banyak melakukan penyelamatan di pertandingan Liga Champion. Gila, Onana gitu Pak. Apalagi lawan Porto kemarin kan, wah dibombardir terus. Aduh, mantap. Nggak dijual. Katanya kalau kawan-kawan aku ada Pedula apa Biasin ya yang ngomong bahwa kalau angkanya sudah menyentuh 70 juta dolar ke atas, tidak ada pemain Inter yang tidak akan dijual. Termasuk Barella, termasuk Lautaro, termasuk apalagi join. Ya, aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu apakah mesti berdoa semoga nggak ada yang dijual, karena siapa tahu itu jadi penyelamat Inter. Kalau kawan-kawan ingat gimana Lukaku dan Hakimi itu dijual, memang itu agak nyesek, tapi gara-gara itu Inter terhindar dari kebangkrutan. Ya entahlah. Kemudian berikutnya adalah Dumfries. Setelah dibantai sama Prancis 4-0, Belanda menang dan Dumfries menyumbang 2 assist. Tapi musuhnya Gibraltar. Aku bahkan nggak tahu bahwa Gibraltar itu adalah negara, soalnya pernah dengar Selat Gibraltar. Aku kira itu cuma satu wilayah di negara tertentu aja. Ternyata itu negara dan Belanda menang. Aku lupa menangnya, 3-0. 2 golnya itu di-assist sama Dumfries. Dia bilang, job done versus Gibraltar. Now focus is back on Inter. Aduh, mantap lah Dum. Ayo, bikin ini lagi. Bikin apa? Bikin assist lagi di Inter. Biarpun main jelek, yang penting assist. Sampai Chelsea sama MU udah mundur dari perburuan Dumfries ini, gimana coba. Nah, yang berikutnya adalah, kalau kawan-kawan tahu mungkin ada kayak apa ya, sekarang persaingan kayak Hakan lawan Brozovic. Siapa gelandang terbaik Inter, Hakan atau Brozovic? Nah, kebetulan keduanya bertemu di pertandingan kualifikasi Euro Turki lawan Kroasia, yang by the way dimenangkan oleh Kroasia 2-0. Yang gol Kovacic, 2 gol Pak. Nah, cuman yang agak mengkhawatirkan adalah Calhanoglu di menit 38 harus ditarik keluar karena cedera otot paha. Sementara Brozovic main full dia. Ini dah yang bikin manajemen Inter agak kesel kan. Kalau di timnas mainnya kenceng banget, tapi di Inter kok bagaimana? Nah, sekarang masalahnya adalah belum ketahuan apakah cederanya Hakan ini parah
masih dievaluasi oleh lagi-lagi tentu tim medisnya Inter kan, sama kayak Brozovic dulu. Yang bikin cedera itu timnas, tapi yang kena getahnya ya klub. Belum tahu sampai kapan ininya. Sementara yang ku tahu sih Inter lumayan khawatir, kalau sampai lumayan khawatir ini kayaknya bahaya. Di sisi lain duo Inter Milan sudah kembali full training, itu Bastoni dan Robin Gosens. Sudah hampir pasti mereka lawan Fiorentina, itu kan masih hari Sabtu ya, sekarang hari apa? Hari Rabu. Masih ada waktu, sudah pastilah mereka bisa main. Yang belum karuan ini si Di Marco. Cuma aku khawatirnya adalah jangan-jangan Gosens karena cedera lagi, jangan-jangan dia menurun lagi permainannya, karena ini baru sekali ketemu ritmenya, belum istilahnya apa ya, kalau atom itu belum stabil gitu kan. Kita lihat aja nanti lawan Fiorentina bagaimana. Nah, sekarang soal pelatih, Pak. Kawan-kawan harus tahu bahwa salah satu yang digadang-gadang akan melatih Inter selain Conte, selain Mourinho, selain Motta, itu ada De Zerbi. Ini sebenarnya dibilang sama siapa sih? Italian media, sport media set, bahwa Inzaghi itu dibikin nggak bisa tenang karena selalu ada spekulasi tentang wah akan diganti sini, wah Inter sudah berbicara dengan si itu untuk menggantikan dia, wah pokoknya macem-macem lah. Mungkin ini juga yang bikin Inzaghi itu kayak ada kekecewaan terhadap manajemen, karena satu seperti yang dia keluhkan tidak ada perlindungan, kemudian kedua kok kayak apa ya, aktif sekali di balik layar Inter itu bergerilya mencari pelatih lain gitu. Ini kayak orang masih pacaran tapi sudah menebar pesona kemana-mana gitu kan. Tapi ada yang komen kemarin, wah Inzaghi sih walaupun bisa juara champion harus diganti aja, pecat aja. Tak bilangin ya, jangankan bisa juara Liga Champion, kalau Inzaghi bisa bawa Inter tembus ke final, kemungkinan besar itu Inzaghi yang minta cabut dari Inter. Tapi ya Inter mau nggak kan kayak gitu, karena kembali ke soal De Zerbi kemarin, tadi, untuk mengontrak De Zerbi ini bukan perkara mudah. Satu, itu Inter harus bayar pesangon ke Inzaghi karena punya kontrak, kemudian Inter memecat Inzaghi, kan ini jumlahnya itu gede, 20 juta. Ini kan nggak masuk akal ya, sedangkan gajinya Inzaghi aja berapa, cuma kalau nggak salah 5 jutaan apa 6 jutaan. Terus sekarang pecat, harus bayar pesangon, kemudian De Zerbi kontrak dia tuh masih sampai 2026. Artinya kalau Inter mau ngambil De Zerbi harus bayar release clause-nya itu katanya 14 sampai 16 juta. Ya menurutku ini nggak masuk akal, jadi tidak bukan kemungkinan yang sahih bukan kemungkinan yang besar gitu loh. Kayaknya ini aku yakin ini benar-benar gorengan media aja deh untuk menggoyang, entah untuk menggoyang Inter atau biar laris aja beritanya. Itu sih. Kalau menurut kan gimana sih? Masa sih Inzaghi dengan hasil yang dia capai sekarang, udah juara Supercoppa, lolos ke semifinal, lolos ke perempat final. Bener lolos ke semifinal, kok aku bingung. Kan ntar kita lawan pemenang Napoli lawan Milan, habis itu baru benar lolos ke semifinal. Sorry. Nah, lolos ke semifinal, juara Supercoppa, di Coppa Italia juga masih main, kan semifinal juga ya kalau nggak salah ya, itu lawan Juventus. Masa sih layak dipecat gitu loh? Aku nggak ngerti sih. Dengan yang harus diperhitungkan juga kan ngambil Lukaku, tapi Lukaku cedera melulu. Sekarang Barella juga main dalam kesakitan. Sekarang Hakan juga cedera. Kemudian Brozovic juga cedera. Di Marco juga cedera. Gosens baru aja membaik cedera lagi. Bastoni juga cedera. Maksudnya dengan segala permasalahan seperti ini, apa iya ini kayak wah ini salahnya Inzaghi gitu? Kok aku ngeliat nggak fair aja ya, kurang fair bahwa prestasi Inter yang sebenarnya cukup bagus menurutku, tapi somehow dipelintir jadi jelek banget, dan ini salahnya Inzaghi. Coba tolong di komen ya, aku pengen tahu pendapat kawan-kawan. Dari Inzaghi kita ke Liverpool. Liverpool tampaknya ini karena mereka lagi ngehe banget musim ini, mereka ndak ada yang bilang pecat Klopp, ganti Klopp, nggak ada. Walaupun
Coba kita lihat sekarang Liverpool itu ada di peringkat berapa Premier League. Liverpool ada di peringkat jeng jeng peringkat 6. Kalau Inzaghi ada di peringkat berapa? Peringkat 3. Itu nggak ada orang gini. Setauku ya nggak ada yang pecat Inzaghi, pecat Klopp, nggak ada. Sekarang malah mereka akan memberikan penguatan terhadap Klopp dan dia sedang akan menyerbu Serie A. Dia mengincar si Rabiot. Rabiot memang akan free kontrak, kasihan Juventus. Tapi kayaknya Rabiot memang udah hendak pingin memperpanjang kontrak di Juventus. Kemudian berikutnya adalah, tahukah, pemain Inter, yaitu Brozovic. Jadi sekarang ada Barcelona, ada Liverpool yang ngebet pingin ngambil Brozovic. Musim lalu sempat ada gosip bahwa Liverpool pingin Brozo, tapi waktu itu tidak, sama sekali tidak. Pokoknya belum dikasih tawaran, udah ditolak langsung sama Inter. Cuma sekarang kondisinya seperti ini ya, mungkin 30-an juta mestinya dapat, bahkan mungkin lebih ya. Maksudnya kelasnya Brozovic gitu loh. Kalau kawan-kawan gimana? Kayaknya sekarang gara-gara Hakan mainnya bagus di gelandang bertahan, banyak yang mulai ya udah jual aja Brozovic. Aduh, aku sudah nggak ngerti lah sama Brozovic. Salah satu idolaku sebenarnya. Ya, apalagi Barella lagi agak turun. Kabar baiknya Barella sudah mulai training. Mungkin 60% sudah bisa main saat lawan Fiorentina, tapi belum pasti juga. Hampir pasti itu si Bastoni sama si Gosens. Gitu deh guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sekali lagi aku minta maaf untuk yang kemarin. Nanti diubah jadi nanti malam jam 10.15. Oke, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan